Minasan, konnichiwa. Saya Rahmarski Puspaningrum akan menjelaskan materi tentang anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Jadi minasan, sebelum kita masuk ke games, mari kita pelajari terlebih dahulu kosakata anggota tubuh dan pola kalimat perintah yang akan digunakan. Kita akan mempelajari 8 kosakata anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada atama, yaitu artinya kepala. Yang kedua mimi, artinya telinga. Selanjutnya me, yaitu mata. Selanjutnya hana, itu hidung. Kuchi, itu mulut. Te, itu tangan. Koshi, pinggang. Dan yang terakhir ashi, adalah kaki. Jadi dalam bahasa Jepang, untuk memberi perintah sederhana seperti sentuh kepala atau sentuh tangan, itu menggunakan pola kalimat ni furete kudasai. Furete itu sentuh, kudasai itu perintah. Nah, jadi artinya silakan sentuh titik-titik-titik. Nah, jadi kosakatanya dulu yang minasan, baru ditambahkan dengan ni furete kudasai. Misalnya, atama ni furete kudasai. Atama itu kan kepala ya minasan. Nah, ditambah ni furete kudasai. Berarti silakan sentuh kepala. Yang selanjutnya, mimi ni furete kudasai. Silahkan sentuh telinga. Selanjutnya, me ni furete kudasai. Silahkan sentuh mata. Nah, selanjutnya, hana ni furete kudasai. Silahkan sentuh hidung. Kuchi ni furete kudasai. Silahkan sentuh mulut. Te ni furete kudasai. Artinya silahkan sentuh tangan. Kemudian koshi ni furete kudasai. Silahkan sentuh pinggang. Kayak yang terakhir, ashi ni furete kudasai. Silahkan sentuh kaki. Oke, jadi seperti itu ya minasan, yaitu pola kalimat ni furete kudasai. Jadi kita menaruhkan kosakatanya dulu di depan, baru ditambahkan ni furete kudasai. Nah, setelah ini kita akan mempraktikkan dalam sebuah games minasan. Silakan disimak ya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nur Cahya. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk bermain games Chukyu Chokai. Saya terinspirasi dari permainan Simon Say, yaitu jika saya berkata, tetapi saya akan memodifikasinya dengan mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, jika guru berkata. Guru berkata, kalau kita masukkan ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sensei ga imashita. Nah, untuk kosakata apa saja yang kami gunakan? Kami menggunakan kosakata anggota tubuh seperti kepala, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki, serta pinggang. Jadi kita akan menggunakan kosakata anggota tubuh. Jika ada kata sensei ga imashita, murid atau yang dalam permainan itu harus mengikuti instruksi. Misalnya, sensei ga imashita, atama ni furete kudasai. Berarti itu perintah untuk memegang kepala. Jadi anak murid atau murid-murid bisa memegang kepala mereka. Tetapi jika tidak ada kata sensei ga imashita, mereka tidak boleh menyentuh yang sesuai instruksi. Jadi mereka harus diam. Semisal mimi ni furete kudasai. Nah, kalau kita misalnya memegang telinga, berarti kita kalah karena itu tidak ada instruksi sensei ga imashita. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita praktekkan langsung. Oke, sekarang saya sudah ada 2 orang yang akan membantu saya dalam mempraktekkan games ini, yaitu ada Puspa dan Intan. Oke, jadi mereka ini akan mengikuti instruksi saya. Jadi saya yang akan membuat instruksi seperti itu. Kita mulai ya. Sensei ga imashita. Mewa ni furete kudasai. Oke. Sensei ga imashita. Atama ni furete kudasai. Ashi ni furete kudasai.
T-nya ya. Ulang. Ya ini contohnya kalau kayak gini berarti dia salah. Harus mengikuti instruksi yaitu yang ada sensei ga imashita seperti itu. Oke, lanjut ya. Sensei ga imashita. Hana ni furete kudasai. Kunci ni furete kudasai. Sensei ga imashita. Mimi ni furete kudasai. Ayo. Mimi guys, Mimi itu apa? Ingat. Ya, udah kurang fokus. Nah, kita kan tadi udah pelan banget nih ngomongnya. Kita harus yang majuin kecepatan ya. Oke. Sensei ga shimashita. Sensei furete kudasai. Sensei ga shimashita. Mimi ni furete kudasai. Sensei ga shimashita. Así ni furete kudasai. Sensei ga shimashita. Kunci ni furete kudasai. Oh, udah mulai fokus ya. Nah, jadi itu dia. Kalau misalnya tidak ada kata sensei ga shimashita, tidak boleh mengikuti instruksi alias kita hanya diam saja. Tapi kalau sudah ada sensei ga shimashita, itu kalian langsung mengikuti instruksinya dan ada kecepatan mulai yang lambat, setelah itu mulai yang cepat seperti itu ya. Ini cocok banget untuk menghafal kosakata dengan mudah dan juga melatih kefokusan kalian. Jadi kalian enggak bosan dengan pelajaran yang seperti itu. Jadi seperti itu dia permainan dari kami. 今から身体部位のポストテストをします。まず、問題を出しますので、皆さんは答えてください。後で私が答えと説明をします。問題1。腰はどの体の部分ですか？ A. Kepala B. Pinggang C. Kaki答えは B です。腰は体の真ん中にある部分です。頭でも足でもありません。だから正しい答えは B です。問題2、頭に触れてくださいの意味はどれですか？ A. Lihat kepala B. Sentuh kepala C. Pegang rambut答えは B です。触れるはsentuhという意味の動詞です。頭に触れてくださいは頭を触ってくださいという意味です。だから正しい答えは B です。問題3、何々に触れてください。A、耳 B、耳を C、耳に答えは C です。触れるは自動詞です。自動詞なので助詞をは使いません。触れると一緒に使う助詞はにです。だから正しい答えは C です。問題4。次の中で正しい文はどれですか？ A、手を触れてください。B、手に触れてください。C、手が触れてください。答えは B です。触れるは目的の取らない動詞です。そのため、助詞をは使いません。また、がは主語を表す助詞なので不自然です。正しい助詞は にです。だから、正しい答えは B です。問題5。
次の中で正しい文はどれですか？ A、目に見てください。B、足に触れてください。C、花をあります。答えは B です。見るは調子にを使いません。ありますは体の部分には使いません。B の文は動詞も助詞も正しい文です。だから正しい答えは B です。以上でポストテストの説明は終わりです。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。